Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selegram Bikers Dunia masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami mohon pertolongannya. Saya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwaku dan kejelekan amaliaku. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kisah Rosie Gabriel, seorang selegram biker kelas dunia yang cantik, traveling memakai sepeda motor menuju negara-negara Islam. Melihat sambutan warga di negara-negara Muslim, apa yang terjadi terhadap dirinya? Inilah kisah secara ringkas. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak memandang latar belakang, ras, kondisi, tetapi yang diinginkan adalah kebenaran. Siapa saja, baik orang hitam, orang putih, orang Eropa, orang Amerika, asal dengan sepenuh hati akan menginginkannya, maka dia akan mendapatkannya. Biker Rosie Gabriel adalah orang Kanada, seorang perempuan yang suka berpetualang. Akhirnya menerima Islam pada tahun 2020. Ini adalah momen saat saya mengucapkan syahadat, sebuah pernyataan kebenaran atas Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Syahadat bisa dilakukan di depan umum dengan orang-orang tertentu atau diucapkan perlahan pada diri sendiri tanpa terpaksa, kata Rosie. Memang benar, orang masuk Islam atau yang benar adalah orang kembali ke fitrah, kembali ke Islam, karena Islam artinya adalah berserah diri. Sebetulnya tidak ada paksaan, karena itu dari hidayah Allah. Maka siapapun secara fitrah sebenarnya sudah merasakan bahwa Allah itu adalah esa di dalam hatinya. Namun demikian, secara logika, Rosie sendiri tidak begitu jelas faktor apa yang akhirnya dia memeluk Islam. Dia berumur 31 tahun pada saat dia memeluk Islam. Namun, triggernya atau pendorong yang paling bisa dijejak adalah saat dia melakukan perjalanan atau touring 2 tahun lalu mengunjungi negara Timur Tengah dan berakhir di Pakistan pada perjalanan touring tersebut. Rosie mengunjungi Oman tahun 2017 dan mengunggah videonya lewat YouTube. Selama di Oman, Rosie menjumpai pengalaman yang berbeda dengan anggapan masyarakat umum. Masyarakat umum selalu mempersepsikan negara-negara Timur Tengah seperti Arab, Oman, Dubai, dan lain sebagainya. Kemudian Rosie menuliskan pengalaman tersebut yang ternyata bersinggungan dengan Muslim dan Islam. Saya belum pernah diperlakukan sebaik ini sepanjang hidup, katanya, hingga akhirnya meneteskan air mata. Menjadi perempuan pengendara motor tunggal, semua orang seperti ingin menolong saya. Saya diundang ke rumah, dibuatkan masakan, dirawat seperti anggota keluarga. Kemanapun saya pergi selalu ada yang mendampingi, sepertinya ada yang ingin menyelamatkannya kalau terjadi sesuatu.
Saya tidak pernah dihakimi atau dipandang sebelah mata karena penampilan, jenis kelamin, agama, atau bahkan dia tidak merasa terancam sedikit pun. Menurut Rosi, menolong yang membutuhkan tanpa ragu adalah kemanusiaan. Seluruh dunia selanjutnya bisa belajar bentuk kemanusiaan yang tepat dari orang-orang yang ditemui Rosi selama perjalanan. Rosi sebelumnya sakit hati dan berpenilaian negatif terhadap masyarakat Muslim karena pengaruh media massa. Tetapi pengalamannya ini menjadi inspirasi supaya kita sebagai manusia tidak cepat menghakimi, ketakutan, dan tidak terbuka pada kalangan tertentu. Kepada yang terlanjur berperilaku negatif, pengalaman Rosi bisa jadi bahan untuk memperbaiki. Perjalanan atau traveling ke Oman adalah paling menantang bagi Rosi. Dia menggunakan sepeda motor yang ukurannya terlalu besar dibandingkan badannya. Kerap menjatuhkan motor tersebut. Tiap kali motornya jatuh, selalu saja ada yang membantu mengangkat. Karena tahu dia perempuan yang sangat sulit untuk bisa mengangkat sepeda motor yang berat ini. Bertanya beberapa orang pada saat dia dibantu mengangkat motor, apakah Rosi baik-baik saja? Tentu saja dia akan menjawab baik, dan tidak hanya itu, mereka memberikan makanan, minuman, serta juga memperbaiki sepeda motornya yang terjatuh. Salah satu pengalaman yang paling diingat adalah disapa seorang pria tua. Pria tersebut sangat kaget saat tahu Rosi melakukan perjalanan sendiri dengan motor yang besarnya nyaris sama dengan keledai. Orang tua tersebut kemudian membantu Rosi membereskan perlengkapan kemah dan sangat senang melakukannya. Selain YouTube, Rosi juga menggunakan Instagram untuk berbagi pengalaman selama touring hingga dia akhirnya menerima Islam atau bersyahadat, dan kini dia adalah mu'alaf. Lewat Instagram juga Rosi menjawab pertanyaan terkait yang akan dilakukan usai mengucapkan syahadat. Rosi menjelaskan sebetulnya tidak akan ada yang berubah terhadap hidupnya. Dia tetap Rosi asal Delta, Kanada yang kerap traveling sendiri dengan motor. Rosi sebetulnya kaget dengan perhatian dan berbagai respon yang diperoleh dari netizen. Rosi kembali menegaskan niat menerapkan ajaran Islam dengan baik sepanjang hidupnya. Sebagai selegram, traveler atau orang yang suka menempuh perjalanan jauh, dan juga biker, Rosi Gabriel asal Kanada menyatakan menjadi muslimah secara mantap di Pakistan. Dia memang merasakan kekagumannya atas reaksi, tetapi juga ada beberapa yang menghujat. Namun, Gabriel mengungkapkan melalui unggahannya, perhatian yang datang ini merupakan kejutan luar biasa baginya. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan reaksi sedemikian besar saat ia mengumumkan keputusannya masuk Islam. Saya benar-benar bersyukur atas curahan cinta dan dukungan ketika saya memulai jalan baru dalam hidup ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya sudah secara teknis menganggap diri saya muslim, memiliki iman dan hubungan dengan Tuhan, dan langkah yang saya lakukan pada perjalanan hidup saya. Tapi ini halaman baru bagi saya, tulisnya di Instagram tahun 2020. Sejak masuk Islam, Rosi Gabriel merasa rasa takut dan sakit yang ia alami akhirnya menghilang, sehingga kini ia bisa menjalani kehidupan yang sepenuhnya dengan berserah diri dan mendedikasikan hati dan pikirannya untuk meniti jalan yang disebut paling damai, sadar, dan lurus, yaitu Islam. Islam bisa berarti berserah diri, bisa berarti selamat, atau damai, atau lurus. Gabriel juga menjelaskan pengumumannya untuk masuk Islam ke publik bukan untuk pengakuan atau supaya banyak pengikut, akan tetapi ingin kesaksian, dan deklarasinya itu membuat bertanggung jawab dan menjadikan seluruh dunia sebagai saksi atas dirinya. Dengan cinta dan niat di hati, saya sekarang sepenuhnya siap melakukan segala dalam diri saya untuk versi terbaik dari saya. Kesempatan menuangkan tulisan digunakan menjawab berbagai pertanyaan atas dirinya. Gabriel mengatakan saat ini ia tidak akan mengubah namanya. Lewat akun YouTube di
Dalam perjalanan selama di Oman, Rosi yang begitu banyak menjumpai pengalaman-pengalaman yang sangat menakjubkan yang bertemu dengan masyarakat umum, tulisan khususnya adalah sebagai berikut. Saya belum pernah diperlakukan sebaik ini sepanjang hidup, hingga akhirnya meneteskan air mata. Menurut Rosi, menolong yang membutuhkan tanpa ragu adalah bentuk kemanusiaan. Selain lewat YouTube, Rosi juga menggunakan Instagram untuk berbagai pengalaman selama touring hingga menerima Islam. Demikianlah cerita singkat dari Gabriel asal Kanada, seorang selebgram